Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Ahmad Johari. Dalam channel ini kembali lagi bersama saya Ahmad Johari, dan kita kali ini akan membahas tentang website terbaru dari CMBG, yaitu versi 3.2, yaitu tentang pengajuan PBG atau persetujuan bangunan gedung dan SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dalam channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya untuk ada info-info yang terbaru, teman-teman nanti akan langsung dapat di notifikasinya. Nah, buat permulaan teman-teman, jadi di website ini ada beberapa fitur nantinya yang akan saya jelaskan full dalam bagian tutorial. Nanti kalau teman-teman kelewatan bisa digeser aja ya, dan akan ada rundownnya di bagian description box, jadi teman-teman bisa langsung cari dengan cara cepat dengan kata kuncinya. Nah, kita akan bahas dari mulai review yang terbaru apa aja, terus yang kedua cara pengajuannya, terus yang ketiga gimana sih fitur-fiturnya, apakah lebih membantu daripada versi yang sebelumnya, dan yang terakhir bagaimana nanti akhir atau keluarannya. Oke deh, tanpa berpanjang lebar kita akan langsung masuk ke video tutorialnya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Buka aja websitenya cmbg.pu.go.id. Nah, di sini fitur yang paling pertama yaitu adalah prosesi penerbitannya ya. Dan fitur yang kedua bisa diajukan dari OSS. Fitur yang ketiga ada estimasi retribusinya. Nah, fitur yang ada juga fitur lacak permohonan Anda, tapi ketika mau lacak teman-teman harus punya nomor permohonannya dulu. Yang selanjutnya yang tadi kalkulator biaya retribusi atau estimasi retribusi. Di sini tinggal dipilih aja sesuai dengan kolomnya, dari mulai jenis permohonannya, terusnya provinsi, fungsi, lalu di sini luas lantai, yaitu kalau arsitek pasti paham dan tahu nih ya, luas lantainya berapa, jumlah lantainya berapa, dan di sini peruntukannya atau pemiliknya perorangan atau PT, dan wilayah, dan juga masanya kurang dari 5 tahun atau 5 tahun aja atau lebih dari 5 tahun. Nah, di sini ada estimasinya, yaitu adalah retribusinya sebesar ini dan harga tidak termasuk prasarana ya. Jadi sudah jelas bahwasanya prasarana beda lagi, seperti carport, perkerasan, pagar, dan lain-lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama. Kalau teman-teman belum punya akun, langsung daftar. Di sini ada akun pemohon dan tim profesi ahli. Jadi kalau kita pemohon, kita daftar di bagian menu daftar, di bagian pemohon ya. Kalau sudah punya akun, langsung aja masuk. Nah, buat teman-teman yang datanya yang lama, tinggal lupa akun aja ya. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Ada total permohonan, ada permohonan berjalan, permohonan selesai, dan permohonan ditolak. Di sini juga ada menu pemberitahuannya dan menu ubah profil, ubah password, email, dan menu logoutnya di sini. Nah, di sini ada juga filternya dari mulai SLF dan juga PBG, dan status-statusnya ya. Bisa kita filter jadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, kita masuk ke langkah tambah permohonan. Di sini kita klik aja tanda plus dan tambah permohonan. Jadi kita langsung masuk ke langkah selanjutnya, yaitu ajukan permohonan. Nah, yang paling pertama ditanya kita punya identitas pemanfaatan ruang nggak nih? Sudah pasti harus punya. Yang dari mana? Dari IRK kalau di Jakarta, dan di tempat lain KRK atau KKPR. Ngurus dulu jadinya ya. Jadi diminta nanti nomor izinnya, terusnya juga GSB-nya dalam bentuk satuan meter, terusnya KDB-nya, konversian dasar bangunan dalam bentuk persen, terusnya KLB-nya, konversian lantai bangunan dalam bentuk rasio, sesuai dengan IRK atau KRK atau KKPR ya, yang teman-teman punya. Terusnya KDH-nya, konversian dasar hijau dalam bentuk persen. Nah, pilih selanjutnya. Lalu ditanya nih, di manakah lokasi bangunan Anda? Sesuaiin dengan alamat
bangunan yang teman-teman punya. Jadi saya ambil contoh di Jakarta Selatan, terusnya Tebet Barat, lalu di sini alamatnya. Nah, alamat ditulis kalau bisa dengan RT dan RW-nya ya, jadi kelihatan. Kalau untuk kecamatan kelurahan sudah ada di atas. Lalu pilih selanjutnya, nanti akan ditanya berapa bukti SHM yang kita miliki. Kalau satu, kalau dua, dua. Terusnya di sini bangunan ini dimiliki oleh, nah ini pilihan, ada perorangan, PT, dipilih sesuai dengan yang data teman-teman punya. Terusnya lokasinya sudah berdiri, renovasi, atau sedang mau dibangun, dipilih sesuai dengan kondisi lahan saat itu. Terusnya apakah mau disediain desain properti. Nah, kalau klik tidak berarti teman-teman harus nyediain sendiri. Kalau properti mengikuti dari yang ada. Terus bangunan ini mau dipakai lebih dari 5 tahun atau 5 tahun bubar gitu. Karena nanti retribusinya beda. Pilih sesuai yang diinginkan. Lalu bangunan Anda digunakan sebagai apa? Tempat tinggal, tempat usaha, UMKM, ibadah, dan lain-lainnya. Di sini kita contohin tempat tinggal. Nah, terusnya sub bangunannya di sini, rumah tinggalnya itu deret, tunggal, atau susun, atau yang tanda kurung MBR. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Itu di bawah sekitar 60 meter persegi atau 50 ya. Oke, kalau sudah, apakah bangunan Anda memiliki basement? Iya atau tidak, sesuai dengan data teman-teman. Selanjutnya data bangunan, dari mulai nama bangunan ini mau dinamain rumah siapa atau hunian atau rumah tinggal, tapi pada umumnya biasa dikasih nama rumah tinggal atau hunian. Kalau untuk rumah, kalau masjid dan lain-lainnya nama masjidnya. Terusnya di sini ada tinggi bangunannya berapa, jumlah lantai, jumlah unitnya berapa, estimasi orang yang menempati di situ berapa nantinya. Terusnya di sini ada titik koordinat dari mulai latitude, terusnya yang satunya lagi longitude ya. Jadi nanti tinggal di copy paste aja dari Google Map, dipecah dua abis itu ya. Yang depannya biasanya 106 di atas, yang bawahnya 6 titik di bawah. Ya seperti ini ya. Ini saya cari dulu dari titik koordinatnya. Nah, kalau sudah tinggal di copy paste aja teman-teman. Habis itu dihapus, dipilih lagi sesuai yang sudah saya bilang tadi ya. Nah, seperti ini. Habis itu dihapus. Nah, untuk luas total bangunannya berapa? Luasnya yang tadi lantai ya. Nah, terus di sini diminta gambar peta lokasi bangunan, bisa dalam bentuk PDF, gambar, atau foto. Jadi foto bangunan langsung maksudnya. Kalau udah merasa benar semuanya, klik kirim. Nanti permohonan atau isian datanya sudah selesai dan kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah dokumen tanah dan bangunan. Nah, di sini yang paling pertama yaitu adalah dokumen tanah. Jadi kalau punya sertifikatnya lebih dari satu, isinya sesuai 2, 2, 3, 3. Tapi kalau cuma satu, diisi satu. Dari mulai jenisnya, sertifikat atau yang lainnya, girik, terusnya nomornya, nomor sertifikat, tanggal penerbitan sertifikat, habis itu sertifikatnya, hak milik atau hak guna bangunan dan lainnya diisi sesuai sertifikat, luas tanahnya, terusnya nama pemilik sertifikat ya disamain ya. Habis itu diupload sertifikatnya dalam bentuk PDF. Nah, kalau misalkan ada yang di sekolahin, lampirin juga ya surat pernyataan atau surat keterangan dari banknya. Terusnya di sini ada lokasi tanahnya, diisi sesuai dengan alamat dari sertifikatnya ya, disamain jangan sampai beda. Dari mulai provinsinya, terusnya kota administrasinya, kelurahan kecamatannya, sampai pada alamat lengkapnya. Seperti yang tadi ya, dari mulai jalan, nomor, gang, ataupun yang lainnya, dan ditutup dengan RT dan RW. Biar lengkap, karena nanti nggak bisa revisi lagi ya. Jadi jangan sampai salah, terkhusus di bagian alamatnya.
Kalau sama nama pemilik dengan gedung dan lain-lainnya, sertifikat, klik sama. Klik selanjutnya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap ketiga, yaitu dokumen teknisnya yang diminta. Di sini klasifikasinya udah langsung muncul ya. Yang diminta data umumnya seperti data KTP, terusnya data IRK atau KRK atau KKPR, terusnya data persetujuan lingkungan. Di sini bila ada, karena kalau di sini merujuk pada undang-undang yang berlaku, jadi kalau nggak ada masukin aja KRK lagi. Terus yang keempat, data penyedia jasa perorangan atau lisensi dari arsitekturnya. Kalau teman-teman pakai badan usaha, masukin. Nah, terusnya data teknis arsitektur, data map, data struktur. Nah, kalau yang hijau ini bila diperlukan aja. Kalau udah semuanya dibaca baik-baik, habis itu diklik kirim. Oke, selesai permohonannya. Nah, kalau sudah, nanti menunya akan ada masuk di dashboard ya. Di dashboard teman-teman yang tadi kita masuk, yaitu adalah daftar permohonan. Nah, nanti menunya ada di sini teman-teman. Nah, di sini, nah nanti teman-teman tinggal ada statusnya ya, dilihat. Oke, selanjutnya kita akan mencoba apabila statusnya sudah menunggu pembayaran retribusi. Nah, kita klik aja tombol lihatnya, habis itu kita scroll ke bagian status permohonan, lalu di sini kita klik dokumen, lalu upload dokumen yang sudah kita bayar retribusinya ya. Habis itu masukin, biasanya dalam bentuk PDF atau foto ya, lalu diunggah. Nanti dia akan otomatis ke submit. Nah, kalau ada tanda hijau di kanan atas, dia berarti sudah berhasil di submit ya. Lalu kita lihat di bagian menu retribusi. Nah, di sini sudah statusnya menunggu verifikasi dan buktinya sudah ada. Nanti akan ada catatan. Di sini ada catatan atau status permohonannya, tinggal nunggu di verifikasi aja sama petugasnya. Jadi kalau udah selesai, akan selesai. Oke teman-teman, itu tadi video tutorialnya dari mulai awal sampai dengan akhir. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, yang ingin bertanya, langsung aja ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau teman-teman tanya dan saya bisa jawab, saya akan jawab dan balas sesuai dengan kemampuan saya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman yang lainnya dengan tombol share. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Semoga kita akan bertemu lagi di video-video yang akan datang. Dan buat teman-teman yang mau request apa yang akan dibahas, boleh silakan juga di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.